Perkenalkan, nama saya Alfiani Estefania dengan NPM 60425010663. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan refleksi saya setelah membaca buku novel Bumi Manusia karya Pramoedia Ananta Toer. Siapa tokoh yang paling mengesankan dari novel ini? Oke, bagi saya pribadi, bagian yang paling mengesankan dari novel ini tuh adalah sosok Nyai Ontosoro. Jadi meskipun secara hukum kolonial, beliau tidak diakui sebagai istri sah dan hanya diakui sebagai gundik, tapi dalam kenyataannya, dia yang mengolah usaha keluarganya, mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan pemikiran yang maju, dan tetap berdiri tegak gitu di situasi yang dimana di sekeliling dia tuh sering menjatuhkan dia, mengkhianati dia, menghina dia, seperti itu. Terus bagi saya juga, si Nyai Ontosoro ini tuh menjadi pengingat bahwa martabat seseorang tuh tidak seharusnya ditentukan oleh pengakuan hukum, tetapi oleh keberanian dan integritas dalam menjalani hidupnya sendiri. Apa kaitannya novel Bumi Manusia dengan konsep kewarganegaraan? Nah, kaitannya dengan konsep kewarganegaraan dari novel Bumi Manusia ini tuh, menurut saya bisa dilihat dari bagaimana hukum kolonial tuh membagi manusia ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Contohnya ada kelas Eropa, kelas Indo-Peranakan, dan juga kelas pribumi. Nah, masing-masing kelas ini tuh memiliki hak yang berbeda di mata hukum. Kayak contohnya status hukum seseorang, bahkan haknya atas anak atau harta itu semua ditentukan oleh kategori ras ini, bukan oleh kemanusiaannya. Nah, bisa kita lihat dari kasusnya Nyai Ontosoro. Meskipun dia itu sosok yang mandiri, sosok yang cerdas, dan bisa mengelola bisnis keluarga dengan baik, tapi secara hukum dia tetap tidak diakui sebagai istri sah karena pernikahannya tidak sesuai dengan hukum kolonial. Begitu pula dengan nasibnya Anelias, yang pada akhirnya tuh dia diambil ahli oleh pengadilan kolonial karena dianggap sebagai warga negara Belanda, terlepas dari keinginan dirinya sendiri. Nah, melalui kasus ini tuh, menurut saya bisa melihat bahwa status sebagai warga negara pada masa itu tuh bukanlah hak yang melekat pada setiap manusia secara setara, tapi sebagai alat kontrol yang dipegang oleh penguasa kolonial pada saat itu. Apa kaitannya novel ini dengan konsep identitas nasional? Oke, selanjutnya kaitannya dengan konsep identitas nasional dari novel ini tuh bisa kita lihat dari pergulatan batin Minke nih sepanjang novel yang udah saya baca. Nah, pergulatan batin Minke ini tuh adalah cerminan dari lahirnya kesadaran identitas nasional itu sendiri. Ia dididik dari sistem Eropa, mengagumi kemajuan ilmu pengetahuan barat, namun pada saat yang sama semakin dia sadar bahwa dirinya tidak pernah benar-benar diterima sebagai orang Eropa. Ia tetap dipandang sebagai orang pribumi. Nah, melalui tokoh Minke ini juga, Pramoedia ini tuh menggambarkan proses awalnya terbentuk kesadaran bangsa Hindia, sebuah identitas yang belum bernama Indonesia, tetapi sudah mulai tumbuh nih dari pengalaman bersama akan ketidakadilan kolonial. Nah, identitas nasional dari novel ini tuh bukan sesuatu yang diberikan begitu saja gitu, melainkan sesuatu yang ditemukan nih melalui lewat proses berpikir, membaca, menulis, dan juga melawan. Bagi saya, ini tuh menunjukkan bahwa identitas nasional tuh bukan semata soal garis keturunan atau tempat lahir, tetapi juga soal kesadaran kolektif nih untuk memperjuangkan martabat dan keadilan bersama. Dari novel Bumi Manusia itu, saya belajar bahwa konsep kewarganegaraan dan konsep identitas nasional itu tuh tidak lahir begitu saja dari hukum, tetapi dari perjuangan panjang yang diakui sebagai manusia yang setara. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa nilai kebangsaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan para pejuang-pejuang kita seperti Minke yang berani mempertanyakan sistem yang tidak adil. Oke, sekian refleksi saya mengenai buku novel Bumi Manusia ini. Terima kasih.